Aku rasa semua orang di Indonesia tahu sandal swallow, sandal jepit paling legendaris. Ya, karena hampir semua ciri produk favorit itu dimiliki oleh sandal ini. Harganya murah, bentuknya bagus, ringan, anti-slip, dan tersedia di mana-mana. Warung kecil ada, Indomaret ada, mall besar juga tersedia. Sandal ini, sadar ataupun tidak, juga menempati urutan teratas sandal yang sering hilang. Betul tidak? Aku dulu waktu pakai sandal ini ke masjid hilang, beli lagi tak bawa ke kampus hilang juga. Tapi pas lagi di kantor nggak hilang sih, soalnya tak taruh di dalam meja. Tapi ya pas tak bawa ke musola hilang juga. Yang ngambil bukan bermaksud mencuri sih, ya gara-gara model sandal swallow kan seperti itu. Dikiranya sandal yang sama seperti miliknya, jadi ya asal pakai aja. Aku juga jujur aja kadang kayak gitu. Lihat sandal jepit swallow langsung tak pakai. Di rumah baru nyadar, loh, lah ini sandal punyanya siapa ya? Sandal swallow mengajarkan kepada kita jangan mudah menuduh orang lain sebagai maling, karena pada suatu ketika kitalah sendiri yang juga maling. Ya meskipun secara tidak sadar sih. Jika perusahaan lain pada setiap periode tertentu merubah bentuk, ciri dari produknya, tidak halnya dengan sandal jepit ini. Dari dulu ya bentuknya gitu-gitu aja, tapi hebatnya ia masih selalu digemari. Orang Indonesia kemungkinan besar memiliki sandal jepit swallow ini di rumahnya. Mau dia itu rakyat jelata, pejabat, orang miskin, kaya raya, sampah masyarakat ataupun bunga desa, kurus maupun gendut, pasti pernah mengenakan sandal jepit ini. Iya kan? Betul kan? Nah, ngomongin sandal ini kita bertanya-tanya, siapa sih yang bikin? Terus gimana ceritanya asal-usul sandal swallow ini? Yang membuat adalah PT Sinar Jaya Prakarsa. Perusahaan yang berlokasi produksi di Jalan Kamal Raya Cengkareng ini sudah berdiri sejak tahun 1982 loh. Ia didirikan oleh Amir Johan selaku pemilik dan komisarisnya. Dan ngomongin modelnya, ternyata sandal swallow memiliki beragam jenis loh. Mulai dari yang polos yang biasa kita temukan sehari-hari, hingga yang berpola, warna-warni dan lebih modern. Ya, menyesuaikan selera masyarakat pengguna sandal swallow yang makin beragam kan? Kalau aku sih suka yang model biasa, soalnya murah. Kalau kalian suka model yang gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, mengenai asal-usulnya, aku akan menceritakan sandal jepit yang pertama yang digunakan oleh manusia. Menurut catatan sejarah, sandal jepit sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, zamannya Mesir kuno. Waktu itu bahan pembuatnya adalah daun palem dan papirus, karena merupakan bahan yang kuat, mudah dibentuk, dan banyak tersedia di zaman itu. Bukti sejarah sandal itu dipajang di British Museum. Nah, kalau yang dari Afrika pada suku Masai, mereka juga membuat sandal jepit, tapi bahannya dari kulit mentah. Di India pada waktu itu, masyarakat di sana juga mengenakan sandal jepit, yang sebagian besar bahannya terbuat dari kayu. Di Cina dan Jepang, sandal jepit dibuat menggunakan bahan jerami padi. Lalu bagaimana ceritanya sandal ini masuk ke Indonesia? Pada tahun 1960-an, orang Amerika merancang sandal jepit yang lebih praktis. Mereka membuatnya dengan bahan karet yang ringan, agar nyaman dan tidak licin saat dipakai. Sandal itu kemudian banyak digunakan oleh orang-orang. Kepopuleran sandal jepit yang terbuat dari karet itu pun sampai di Indonesia. Swallow sebagai pemilik merek yang memang sudah ahli dalam bidang perkaretan, lalu membuatnya dari bahan yang berkualitas dan lentur. Karena orang Indonesia itu kan suka mengenakan sandal jepit di segala medan kan, mulai dari medan kering sampai medan basah. Karena itu penggunaan bahan dari karet yang ringan dan anti-slip itu dirasa sangat cocok. Digunakannya enak dan istilahnya itu tidak meleseti gitu loh. Sandal jepit swallow pun dengan cepat diterima oleh masyarakat Indonesia dan jadi salah satu produk yang paling digemari. Dan tidak hanya terkenal gara-gara digunakan sebagaimana fungsinya, sandal jepit swallow juga terkenal karena banyak dimodif, ditulisi, bahkan ia juga digunakan sebagai mas kawin pernikahan. Kamu nikah mas kawinnya sandal swallow? Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Dan disadari atau tidak, sandal jepit juga memiliki banyak fungsi yang lain. Yang adalah, yang pertama, kecoak killer. Saat ada makhluk yang menjijikkan itu, kita yang panik tiba-tiba berucap
Sandal mana? Sandal mana?" Tiba-tiba kita teringat dengan sandal. Apakah kecoa itu mau kita kasih sandal? Oh, tentu saja tidak. Kecoa tidak membutuhkan sandal dalam kehidupannya. Tapi, ceplak! Bodinya yang lentur dan nyaman digenggam membuat kecepatan sandal untuk memukul kecoa tidak perlu diragukan. Selain itu, sandal juga mudah buat dibersihin. Tinggal guyur dengan air, jejak bukti pun telah sirna. Tidak akan ditemukan oleh penyidik. Aman. Adapun kecoa itu telah dipertemukan dengan penciptanya. Yang kedua, buat ngerem. Yang ketiga, untuk tolak maling. Calon maling jadi berpikir ada banyak orang di rumah itu. Ia pun mengurungkan niatnya. Terima kasih sandal swallow. Terima kasih sandal jepit. Yang keempat, jadi tiang gawang. Yang kelima, sarung tangan kiper. Yang keenam, ini sering banget ini kita lakukan, yaitu sebagai alas duduk. Dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Menurut pengalaman kalian, fungsi itu apa aja ya? Tulis di kolom komentar ya. Dari sandal swallow kita belajar arti kenyamanan dalam harga yang terjangkau.